Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Udo Farno. Di kesempatan kali ini teman-teman, kembali kita membahas mengenai seputar YouTube. Yang mana di sini ya beberapa hari yang lalu saya memang tidak membahas mengenai seputar YouTube. Oleh sebab itu di sini saya kembali membahas karena masih banyak teman-teman yang bertanya kepada saya. Ya, jadi oleh sebab itu video tentang pembahasan seputar YouTube kembali saya bahas dan kembali di sini saya jelaskan. Nah, di sini saya akan bahas semuanya, makanya judulnya di sini saya buat menjadi YouTubers dengan jalan pintas. Apakah ada cara yang seperti itu? Apakah ada langkah yang harus kita lalui? Apakah ada cara yang seinstan itu agar kita bisa menjadi seorang YouTubers? Ya lewat jalan-jalan pintas yang kita inginkan. Nah, di video kali ini jika kalian tonton paket data kalian sedang darurat, silahkan tonton saja sampai paket data kalian itu habis. Karena informasi ini bagi kamu yang ingin belajar bermain YouTube ini sangat penting teman-teman. Ya, kalau memang sayang paket datanya, ya silahkan nongkrong dulu di warung kopi. Kan bisa minum kopi karena udah buka puasa kan, bentar lagi juga sahur. Nah, di sini akan saya bahas, adakah cara menjadi seorang YouTubers dengan jalan pintas? Jawabannya ada. Cara pertama, kalian upload video-video yang viral ya. Tapi video itu video kalian sendiri. Ya nanti kalian prank orang-orang yang memang ya membatalkan puasa orang seperti itu. Kalian bisa terkenal, kalian bisa langsung jadi YouTubers. Tapi sehari kalian jadi YouTubers, langsung kalian nanti ya hilang dari dunia YouTube gitu. Jadi tidak ada intinya seperti itu teman-teman. Tidak ada intinya yang menjadi YouTubers itu dengan cara yang instan. Kenapa saya katakan seperti itu? Ya YouTube itu step by stepnya ada seperti itu. Yang pertama ketika kita membuat akun Gmail, lalu kita membuat nama channel kita, lalu kita mengupload video, lalu kita membuat judul video, lalu setelah kita mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, lalu kita baru mendaftar ke Google AdSense dan itu belum diterima. Karena kenapa? Karena YouTube akan melihat konten-konten kita terlebih dahulu. Apakah layak untuk pengiklan? Apakah layak? Ya kita bisa bergabung di dalam mitra program partner YouTube. Karena video-video yang diupload memiliki standar. Artinya memiliki kebijakan sendiri. Kalau kita upload video yang tidak senonoh, itu tidak pantas. Ya, jadi teman-teman, kenapa kita mesti mengupload video yang memang mematuhi kebijakan YouTube? Ya supaya YouTube mengetahui iklan apa yang akan ditampilkan di videomu. Dan ketika orang menonton video yang tidak senonoh, agar mereka tidak ikut-ikutan dengan video yang seperti itu. Contohnya ya anak-anak kecil yang menonton video di YouTube itu agar tidak tertarik melakukan adegan yang mungkin berbahaya, tidak senonoh. Kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, mengenai cara jalan pintas menjadi seorang YouTubers, itu jangan pernah ada ditanamkan di dalam pikiran teman-teman semua. Apalagi kita ini adalah orang-orang kecil yang memiliki alat yang sederhana, ya, membuat konten untuk merekam video dengan handphone atau dengan kamera yang ala kadarnya, bermodalkan rendah. Ya, ruangan membuat video pun seperti ini. Ya, jadi itu tidak ada istilah untuk menjadi jalan pintas untuk menjadi seorang YouTubers. Intinya harus melalui step by step. Yang harus kita lakukan sebagai orang yang kecil ini, ya kita harus terus upload video, kemudian tumbuhkan pemikiran yang kreatif, imajinasi yang tinggi, dan kita bisa melihat video-video apa yang harus bisa kita buat. Kira-kira seperti itu teman-teman. Mengenai video yang paling banyak dicari oleh orang lain, ya jangan pikirkan itu. Kamu pikirkan dulu apa yang bisa kamu buat. Kalau kamu mengikuti tren, kamu akan stres. Kenapa kamu akan stres? Karena pertama, kamu tidak mampu melakukan hal yang dilakukan oleh orang lain. Sementara kamu ingin seperti mereka karena kamu melihat viewers mereka banyak. Nah, berhenti sampai di situ. Jangan pernah kamu ikut-ikutan. Jangan pernah kamu hanya memikirkan tren. Jangan kamu hanya pernah memikirkan viewers yang banyak. Kamu ingin melakukan apa yang mereka lakukan. Oh, tunggu dulu teman-teman. Stop dan berhentilah langsung karena sebab kamu tak akan mampu melakukannya. Nah, intinya kita harus paham betul basic kita itu di mana seperti itu. Kalaulah video sekarang, topik sekarang banyak dibahas oleh orang lain, lalu mendatangkan banyak viewers, jangan pernah ikut-ikutan. Ya,
Jangan pernah ikut-ikutan. Intinya teruslah buat video yang bisa kamu buat, yang bisa kamu jadikan sebagai video, yang bisa kamu jadikan sebagai bahan konten kamu. Walaupun viewersnya 100, targetmu jelas. Ya, misal konten kamu tutorial mengenai cara menjahit baju yang baik dan benar. Viewersnya 100, tapi itu jelas. Jelasnya bagaimana, Bang? Jelasnya bagaimana, Bang? Karena viewers yang 100 itu adalah orang-orang yang membutuhkan tutorial cara menjahit baju. Bukan mereka orang-orang yang membutuhkan informasi mengenai gosip terkini. Artinya jelas, lebih baik kita mendapatkan viewers yang 100 daripada banyak tetapi kontennya itu terhenti. Seperti itu. Jangan memikirkan saya ingin menjadi YouTuber, saya ingin mendapatkan uang dengan cara yang cepat. Itu tidak ada, teman-teman. Intinya buatlah apa yang bisa kamu buat. Ya, kamu harus paham video apa yang rame, tapi tidak menjadi patokan, tidak menjadi hukumnya wajib untuk kamu mengikuti, karena itu sama saja untuk menyiksa dirimu, sebab kamu tak akan mampu melakukannya. Seperti itu. Saya banyak nih melihat video-video yang lagi viral atau lagi-lagi banyak viewersnya. Ingin saya ikuti, tapi saya sadar diri, saya tak bisa melakukan itu. Basic saya ya tutorial, bisa memberikan informasi mengenai cara menjadi seorang YouTubers yang mungkin bisa bermanfaat untuk teman-teman, terkhusus bagi kalian ya yang sama seperti saya, seperti itu ya. Saya tak pernah membedakan saya dengan kalian. Intinya kita terus sama-sama membangun channel ya yang kecil ini mulai dari nol. Yang penting viewersnya itu jelas ya. Subscriber dan viewers itu bukan menjadi patokan, teman-teman. Yang penting ya ada videomu, ada kontenmu, udah kau upload, seperti itu ya. Nanti banyak juga sih teman-teman itu, misalnya subscribernya banyak, viewersnya sedikit. Ya jangan pernah pedulikan itu, ya memang begitu. Karena sekarang memang algoritma itu seperti itu. Dulu kalau subscriber banyak, ya viewers pasti banyak. Sekarang subscriber banyak, belum tentu viewers banyak. Jadi salahnya di mana? Ada orang nanti ketika saya upload video tidak menonton. Nontonnya baru 3 jam setelah saya upload. Lalu video saya tak direkomendasikan lagi. Itu adalah hal sesuatu yang wajar. Jadi jangan teman-teman ambil pusing seperti itu. Nah, kejarlah terus 1000 subscriber. Kemudian buat video yang bisa ya kamu buat. Yang bisa ya meringankan beban kamu sendiri. Karena kenapa? Ketika kita ikut-ikutan, beban kita menjadi berat seperti itu. Ya ikuti aja teman-teman. Anggap kamu ini dalam bekerja di dalam suatu instansi atau perusahaan atau apa. Jadi kamu setiap hari nyetor, 1 hari 1 video. Tak usahlah 1 hari, seminggu itu 3 kali. Karena kamu anggap membuat video itu adalah pekerjaan kamu, teman-teman. Jadi jalan pintas menjadi seorang YouTubers itu tak akan pernah ada dan tak akan pernah kamu temui. Seperti itu. Intinya ya merangkak dulu, teman-teman ya. Memang susah seperti itu. Tapi saya tetap memotivasi kalian, dan di sini kalaulah kalian ingin menjadi YouTubers dengan jalan yang pintas, contohnya Subforsub ya, jangan teman-teman, jangan pernah kalian lakukan Subforsub. Nah, sebagai contoh saya akan tampilkan salah satu jenis traffic seperti ini. Nah, ketika kalian Subforsub itu akan muncul. Kenapa itu akan muncul? Ya karena YouTube akan melihat sumber trafficnya itu dari mana. Apakah dari aplikasi Subforsub, apakah dari aplikasi atau dari web yang lain yang ada kaitannya dengan jasa penambah subscriber, jasa menambah jam tayang, jasa menambah waktu tonton. Itu akan dilihat ya, sumber trafficnya itu ada, teman-teman. Nah, berbeda ketika kamu share video kamu di Facebook, di WhatsApp, di Instagram, di Twitter dan lain sebagainya, itu boleh. Karena kenapa? Masih berkaitan dengan yang namanya platform Google ya. Contoh, kalau kamu buka sosial media kamu Facebook lewat Google Chrome. Google Chrome itu milik Google, YouTube itu milik Google. Artinya masih sinkron, artinya masih sejalan. Lalu kamu buka Instagram lewat Google Chrome. Kamu share video kamu share linknya, itu masih sejalan. Karena Instagram, kalau kamu buka lewat Google Chrome milik Google. Google adalah miliknya, ya milik YouTube. YouTube milik Google juga. Kira-kira seperti itu. Maaf, belepotan. Ya. Seakan semangatnya nih ngajarin teman-teman atau berbagi, bukan ngajarin, karena saya memang ya sama-sama belajar gitu. Jadi intinya teman-teman, kalau kalian mau Subforsub itu tidak boleh, membeli waktu tonton itu juga tidak boleh. Usahakan kalian ya
ya tetaplah membuat video sendiri seperti itu. Apalagi di tahun 2020 ini semakin ketat dalam persaingan untuk menjadi seorang YouTubers. Nah, di video selanjutnya saya akan bahas berapa durasi video yang ideal untuk YouTube. Ini juga sudah saya pernah bahas. Kemudian saya juga akan ada rencana membuat video terkena copyright, terkena konten ID, klaim hak cipta, itu apakah masih bisa dimonetisasi. Channel yang sudah lama di YouTube tapi belum memenuhi syarat, itu apakah bisa dimonetisasi, itu juga nanti akan saya bahas. Semoga video ini bermanfaat. Saya Udo Farno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.